Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. How are you today? I hope you are in a good condition today. Before we start our discussion, let me introduce myself. My name is Mahasri Sophia. You can call me Mahasri. I'm 19 years old. I was born in Purwodadi and I was born on 22 January 2001. My occupation is student at IAIN Surakarta. The discussion today is about greetings and introduction. On the other hand, I would like to tell you how to greeting with other people and how to introducing yourself and other people. Hopefully, you will enjoy with my video and you get a benefits and knowledge and you can practice it in your daily life. Okay, without any further ado, let's move on to the video. Go! Oke, langsung saja kita belajar mengenai greeting and introduction. Yang pertama, mengenai greeting people atau menyapa orang-orang. Saya membaginya menjadi dua, ada formal and informal greeting. Yang pertama ada formal. Sapaan formal biasa digunakan untuk saat kita pertama kali bertemu dengan seseorang atau di acara-acara penting yang memang resmi. Yang pertama kita menggunakan hello, good morning, good afternoon, or good night. And then how are you? How do you do? How is everything? Untuk how are you, how do you do, and how is everything artinya sama, yaitu menanyakan kabar. Cuma yang membedakan adalah pemilihan katanya saja. Yang kedua ada informal greeting. Informal greeting biasa digunakan saat kita menyapa orang terdekat kita atau memang kita sudah kenal sekali dengan orang tersebut. Semisal dengan teman dekat, sahabat, atau kerabat kita atau keluarga kita sekalipun. Kita bisa menggunakan morning, afternoon, hi, hey, yo, what's up, how is it going, how are you doing, how are things, how is it going, how are you doing, and how are things artinya sama, yaitu menanyakan kabar. Begitu juga what's up juga. Ya seperti tadi, yang membedakan hanyalah pemilihan katanya. Terus untuk yang response atau tanggapan kita mengenai sapaan yang diberikan, yaitu saya membaginya menjadi tiga. Yang pertama, if good, if you feeling good, you can say great, nice, fantastic, awesome, and I'm very well. And then if you feel so-so atau setengah-setengah atau kamu merasa bahwa dirimu di antara saya juga merasa baik, tapi di sisi lain saya juga merasa lelah atau tidak senang akan suatu hal, kalian bisa menggunakan not bad, so-so, I can't complain. And the last is if you're feeling bad, you can use bad, lousy, not good at all. Okay, next. Selanjutnya kita membahas mengenai perkenalan sebelum kita beranjak ke inti dari bagaimana cara kita memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan orang lain. Kita perlu tahu apa saja sih
yang harus kita bicarakan saat kita memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain. Di sini saya sudah tuliskan yang pertama, yaitu ada nama, mengenai nama panjang dan juga nama panggilan. Terserah kalian, kalau kalian ingin menyantumkan nama panggilan kalian pun juga boleh, it's optional. And then about date of birth atau tempat tanggal lahir kita, juga ada age atau umur, kemudian ada address atau alamat. Nah, di address ini nanti saya akan membaginya menjadi dua, pokoknya baginya jadi dua, tapi nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai hobi atau kegiatan kalian yang kalian sukai atau sering kalian lakukan. Kemudian mengenai family, kalian bisa menampilkan mengenai orang tua kalian atau jumlah saudara kalian itu ada berapa. Kemudian mengenai occupation atau pekerjaan kita, entah itu sebagai students, teacher, farmer, or singer. And then about educational background atau riwayat pendidikan, seperti kalian itu sekolahnya asalnya dari mana, kayak SD-nya apa, SMP-nya apa, SMA-nya apa, sekarang kuliah di mana, dan sebagainya. Oke, and then langsung saja ke pokok intinya mengenai introduction. Yang pertama yaitu ada introduction yourself or ourself. Jadi tadi kan ada nama ya, kita bisa menggunakan my name is blah 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 or I am blah blah blah. And then about the nickname, you can call me blah blah blah. Let me practice it. My name is Nadine Okta, or I am Nadine Okta. You can call me Nadine. And then about age, you can use I am blah 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 years old. Jika kamu berumur 19 tahun atau 20 tahun, ya kalian bisa menggunakan ini, yaitu I am 19 years old or I am 20 years old. And then about tempat tanggal lahir, nah ini tadi yang saya katakan bahwa ini terbagi menjadi dua, yaitu ada I was born in blah 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 and I was born on blah blah blah. Mungkin ini terlihat sama ya di kalian, dan ini masih menjadi suatu kebingungan untuk murid-murid yang tidak tahu sama sekali mengenai bahasa Inggris. Begini saya akan jelaskan. I was born in itu digunakan untuk menunjukkan kata tempat, nah atau place of birth-nya kita, tempat tanggal lahir kita. Sedangkan I was born on itu digunakan untuk menunjukkan tanggal lahir kita itu berapa atau date of birth. Nah begitu. Oke, let me practice it. I was born in Purwodadi and I was born on 22 January 2001. Oke, sangat mudah bukan? Pasti kalian harus paham ini. And then about the address, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada I'm originally from blah 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 and now I live in blah blah blah. Nah di sini saya akan mempraktekannya, yaitu I'm originally from Purwodadi, now I live in Pucangan, Surakarta. Kenapa bisa begini? Karena saya itu memiliki kepentingan di Surakarta, yaitu kuliah di IAIN Surakarta.
Nah, makanya saat perkenalan saya menggunakan kedua kalimat ini supaya mereka jelas mengenai alamat saya. And then about the occupation, you can use I'm a blah 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 atau I'm a student blah. And then about hobby, you can use my hobby is writing book. Nah, seperti itu. Nah, dalam perkenalan atau memperkenalkan diri, tidak mungkin kan kita langsung berbicara mengenai nama kita atau langsung berbicara mengenai hobi, berapa umur kita, atau kita tinggal di mana. Itu sangat impolite ya, atau sangat tidak sopan, atau mereka nanti merasa canggung dan malah tidak suka dengan kita. Nah, ekspresi yang digunakan sebelum melakukan perkenalan, di sini saya menampilkan 3 opsi, yaitu yang pertama ada Hello, let me introduce myself. Yang kedua, Hi, I would like to introduce myself. And the last is Allow me to introduce myself. Nah, dari ketiga kalimat ini artinya sama, yaitu meminta izin sebelum melakukan perkenalan. Yaitu artinya adalah dari yang Hello, let me introduce myself, itu artinya Hello, saya akan memperkenalkan diri saya. Yang terakhir, allow me to introduce myself, itu artinya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai introducing other people. Nah, di sini mungkin terlihat sama ya, tapi sebenarnya memiliki sedikit perbedaan yang menonjol, yaitu mengenai subjek dan possessive adjective-nya. Nah, di introducing yourself or ourselves, subjek yang digunakan itu adalah I. Sedangkan possessive adjective-nya yaitu menggunakan my. Nah, kalau di introducing other people, subjeknya adalah he or she. Dan possessive adjective-nya yaitu menggunakan his or her. Oke, mengenai nama, kita bisa menggunakan his or her name is blah 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 or I'm blah blah blah. And then about the nickname, you can call his or her blah blah blah. And then about yours, you can use he or she is blah 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 years old. And about the date of birth, ini sama seperti yang tadi, terbagi menjadi 2, cuma subjeknya saja yang berbeda. Kemudian address-nya pun juga sama, cuma subjeknya saja yang berbeda. Nah, perlu diingat pokoknya perbedaan yang sangat amat menonjol dari introducing yourself and other people itu terletak pada subjek dan possessive adjective-nya. Oke, lanjut. Ekspresi yang digunakan sebelum memperkenalkan orang lain, atau ya kata-kata yang harus atau kata lainnya yaitu permintaan izin sebelum memperkenalkan orang lain. Yang pertama itu ada let me introduce you to blah blah blah, or I would like to introduce my friend to you blah blah blah. I would like you to meet blah blah blah. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan untuk dipahami? Kemudian ekspresi yang digunakan ketika seseorang selesai memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain. Kita bisa menggunakan nice to meet you. Jawabannya nanti adalah nice to meet you too. And happy to meet you, jawabannya nanti happy to meet you too. And the last is how do you do. Nah, how do you do ini
Use a formal greeting when you meet somebody for the first time, and the reply to this question is to repeat the phrase, how do you do? Jadi, ini merupakan formal greeting atau kata sapaan yang resmi ketika kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan menjawabnya itu dengan cara mengulang kata frase tersebut, yaitu dengan how do you do. Oke, selanjutnya yang terakhir, ekspresi yang digunakan atau kata-kata yang digunakan ketika kamu akan menutup percakapan atau perkenalan kamu dengan seseorang. Kalian bisa menggunakan goodbye, bye, see you later. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik itu menggunakan kalimat penutupan, karena itu akan terlihat sangat sopan dan memberikan kesan yang amat baik kepada seseorang terhadap kita. Nah, seperti itu. Wah, tidak terasa pembelajaran kali ini sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian paham atas apa yang telah saya jelaskan? Saya harap kalian pun